Yesus menjadi Tuhan, maka dia dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Itu dalil. Jadi tak ada jalan untuk Kristen ini bisa selamat. Pasti neraka semuanya. Bang, mana dalilnya bang? Jangan ada yang mau terbalikkan. Tadi saya menyebut apa rupanya tadi? Mana ya? Tadi saya menyebut apa rupanya? Tadi saya menyebut bukan dalilnya. Mana ayatnya? Saya kasih pelajaran abang bagaimana untuk membaca Alkitab bang. Jangan ajarin saya Bible. Jangan ajarin. Jangan ejakulasi dini ente. Anda mau ngajarin saya dalil? Apa nggak kebalik? Gini kita gantian bang, kita bicara tadi bicara saya diam. Ya, saya gantian. Oke? Kita diskusi. Oke, sama pemahamannya kalau misalnya orang mengatakan hitungan beras kilogram bukan kilometer. Jadi jangan mau muterbalikkan fakta. Oke? Di kitab di Matius 23 sudah ada jelas Yesus mengecam ahli Taurat. Artinya Yesus sangat mengecam bagaimana kehidupan ahli Taurat. Yang iya, Anda itu lucu. Tak ada hubungannya Yesus dengan Karisteng. Yesus hanya berhubungan dengan umatnya Bani Israel. Ada dalam Alkitab loh bang ayatnya. Makanya coba tunjukkan hubungannya Yesus dengan Karisteng apa? Tunjukkan satu dalil aja. Benar ya bang. Kita gantian kita bicara bang. Jangan kita apa ya udah. Gantian kita bicara bang. Mario. Tunjukkan Bang Mario. Ini Bang Juma ini nggak tahu dia ini. Tunjukkan Bang Mario. Silakan. Saya sangat bersyukur dan saya akan hormat patah-patah kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan hubungan Kristen dengan Yesus. Silakan, saya tunggu. Oke, gini. Markus 9 ayat 41. Berapa? Markus 9 ayat 41. Hubungan Yesus dengan Kristen. Oke, baik. Markus 9 Anda bawa ya. Dengarkan baik-baik 41 ya. Kita baca. Saya baca dulu dong. Saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upah. Ya, pengikut Kristus itu berarti Kristen. Kristen berarti pengikut Kristus. Selesai. Markus 9, dengarkan. Markus 9. Aku berkata kepadamu. Dengar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Apa hubungannya Kristen? Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Pengikut Kristus dan pengikut Kristus. Ayo, kasih saya dalil. Apa hubungannya Kristen dengan Kristen Yesus? berarti pengikut Kristus. Itulah maksud Yesus. Itu pemaknaan kalian. Kristen pengikut Yesus. Kan gitu. Gini, sama halnya ketika yang mau saya tatar duluan siapa ini? Yang mana? Silakan dulu, jangan ribut. Pilih mana? Silakan. Izin semua. Saya duluan. Oke, satu-satu ya. Mario dulu ya, Mario. Saya duluan. Lazarus ini nggak ada ilmu, dia cuma modal congor. Mario dulu. Ayo. Mario turun dulu, kau ke gereja dulu. Nah, gila kayak gini. Kenapa turun juga Mario? Langsung suruhku turunkan. Silakan naik Mario. Siapa yang mau dihadapi kalau turun semua penyembah manusia tadi? Ini naik kembali. Ya, naik. Mario. Mario mana Mario? Mario dulu teman-teman, Mario. Naik, Mario. Jadi kalau saya Karisteng bang. Ya tunggu dulu satu-satunya. Ya, lanjut. Oke, satu-satu. Yang lain di mute ya. Kasih Mario dulu ya. Yang lain di mute semua. Semua Kristen di atas, semua Kristen. 100 orang Kristen hari ini ditunggu Bang Zuma. Ayo, ini saya tadi diturunkan. Saya bukan nurut, saya diturunkan. Ayo, mana kita berdiskusi sehat. Ayo, silakan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Tolong tunjukkan. Hubungannya supaya kita paham dulu mengenai hubungan. Saya tanya balik lagi sama abang ya. Kristen itu apa artinya bang?
Kristen itu apa artinya? Kristen itu singkatan dari apa itu? Krisis moneter, bukan? Di situ aja Pak, abang paham. Tahu kan ada di pertama kali disebutkan Kristen itu ketika di Antioquia. Karena apa? Mengikuti ajaran Kristus. Ada itu. Bagus, ngarang bebas. Itu dalilnya. Oke, saya jelasin. Saya bantah sekaligus. Saya bantah dan saya bantah. Saya bantah dan saya bantah. Gantian kita kan ngomong. Gantian kita kan. Di dalam kitab saudara Kisah Para Pewarta 11:26 tadi, setahun mereka bersama-sama di Antioquia. Siapa yang bersama-sama dengan jemaat di Antioquia? Yesus atau Paulus? Jawab. Yesus atau Paulus yang bersama jemaat di Antioquia? Paulus. Berarti yang dimaksud Kristen di sana adalah pengikut Disitulah abang salah pengikut paham. siapa? Disitulah abang salah paham. Disitulah abang salah paham. Sama halnya, sama dengan hitungan kilogram dengan kilometer. Itu satu berat kilogram dan kilometer. Disitulah abang salah paham. Harus luruskan dulu pemikiran abang. Kita urai pelan-pelan. Kita urai. Yang ada di Antioquia, kita urai. Yang ada di Antioquia, Yesus atau Paulus? Oke, yang ada di Antioquia itu pengikut Kristus, Bang. Oke, di Antioquia Paulus mengajarkan, memberikan ajaran tentang siapa, Bang? Paulus Saya ulang lagi. Siapa, Bang? Saya ulang lagi. Yang ada di Antioquia, Yesus atau Paulus? Baca bagus-bagus ayatnya, Bang. Baca bagus-bagus ayatnya, Bang. Baca dulu bagus-bagus ayatnya, Bang. Baca dulu, Bang. Sehingga tahu pertanyaan itu. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Baca dulu bagus-bagus ayatnya. Ya bang, baca bang. Saya ulang lagi ya. Bagus ayatnya. Yang ada di Antioquia, ya di Turki pada saat itu, Yesus atau Paulus? Paulus. Jawab yang jujur. Paulus. Baca dulu bang, baca ayatnya dulu bang. Di dalam Kisah Para Pewarta 11:26 itu, setahun lamanya mereka bersama-sama. Mereka di situ siapa? Yesus atau Paulus dengan murid-muridnya? Paulus kalau saya. Paulus. Orang yang masih sehat Paulus. otaknya, akalnya pasti, meskipun dia Kristen, pasti dia mengatakan Paulus. Saya tahu Paulus di situ. Dengar, Bang. Paulus. Oke. Judul perikop 11:26 tadi, Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Artinya itu bervariabel ketika Paulus sudah bertobat. Saulus menjadi Paulus. Artinya dia bersama gurunya Barnabas dan ke Antioquia. Lalu baca di Kisah Para Rasul 13. Yang pertama kali Kristen disebutkan di Antioquia bukan Paulus, Bang. Memang Paulus dan Barnabas tinggal setahun, tapi kehidupan di Antioquia sudah mengenal ajaran Kristus, Bang. Baca di Kisah Para Rasul 13. Pertama kali Kristen disebut di Antioquia. Makanya saya kasih pahaman abang. Bacalah kami itu, jangan sekarang Bang. Sekarang Anda akui nggak bahwa yang ada di Antioquia itu Paulus? Anda akui dulu. Yang di Antioquia itu Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Akui dulu. Di Antioquia pertama kali mereka disebut Kristen, itu Yesus atau Paulus yang ada di sana? Itu dulu. Disitulah yang abang salah paham. Aku bilang. Pertanyaan saya kok jadi salah paham. Saya bertanya, yang ada di Turki pada saat itu Yesus atau Paulus? Yang ada di Antioquia itu Barnabas dan Saulus tinggal 1 tahun. Itu baca perikopnya, Bang. Barnabas dan Saulus. Barnabas Nggak dan usah Saulus. kayak, tidak usah pakai cara-cara pendeta menjawab. Ulang lagi. Yang ada di Antioquia Turki itu Yesus atau Paulus? Paulus. Yang ada di Antioquia itu Barnabas dan Saulus. Baca judulnya Kisah Para Rasul. Iya, saya ngerti. Pertanyaan saya bukan Barnabas dan Paulus, tapi yang kutanya Paulus atau Yesus? Barnabas dan Saulus berada di Antioquia. Pertanyaan saya, yang ada di Antioquia wilayah Turki itu Yesus atau Paulus? Yang ada di Antioquia itu Barnabas dan Paulus. Itu jawabannya, Bang.
Berarti Ini bukan ada Yesus. Barnabas dan Paulus. Berarti bukan Yesus. Bukan. Bagus, tepuk tangan dulu. Iya, maka aku bilang saya mahal, nanti tidak pemahaman kita untuk hitungan Oke. berat, kilogram bukan Oke, kilometer, Bang. naik level kita. Kembali ke Oke. Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pertanyaan saya, di Antioquia orang makan babi dan tidak bersunat. Itu ikut siapa? Oke. Ayat mana dikatakan dia berapa makan babi dan bersunat? Ayat mana? Kisah Ayat para mana? Rasul 21. Kisah para Rasul 21 nomor 15 Oke, sampai baca. nomor 26. Baca. Paulus setelah datang di Antioquia kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari mengajarkan orang makan babi dan tidak bersunat. Saudara mau apa? Mana ada tulisannya makan babi? Saudara, Kisah para Rasul berapa Paulus tadi? itu mengajarkan kemana-mana makan babi boleh. Mana ayatnya, Bang? Mana ayatnya, Bang? Mana ayatnya? Segala sesuatu halal bagiku. Sekarang Kristen makan babi karena ikut siapa? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Cuma kebenaran itu bukan soal Jumat. Saya ulang. Saudara Kristen makan congor babi itu Kebenaran bukan soal mengikut makan Yesus babi. atau mengikut Paulus? Paulus itu mereka, itu Paulus. Paulus. Mana ajaran, mana tulisannya, mana ayatnya, Bang? Tadi kita kembali ke Yesus untuk membuktikan yang ada di Turki, yang ada di Antioquia itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Kita kembali ke Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Apakah Yesus makan babi? Tidak. Tidak. Apakah orang yang ada di Antioquia makan babi? Tidak. Makan dong. Oh, makan. Gini, Bang, makanya saya kasih paham. Apakah mereka pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Paulus. Pengikut Paulus. Paulus. Jadi Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen Ya, saya itu setuju, Bang. Saya setuju. pengikut Paulus. Saya setuju. Bukan Ini pengikut teman kita Yesus. masih sehat satu. Gini. Kristen Makanya itu pengikut Kristus, jangan dirubah-rubah semua. Paulus di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Paulus ngaku Kristus. Bahkan di dalam kitab Anda 1 Korintus 14 nomor 15 nomor 48. Walaupun beribu bapak yang datang mengajarkan Bible kepadamu, hanya ada satu bapak. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Jangan memutarbalikkan ayat. Jadi Kristen itu dibilang dia Kristus, Bang. Protestan, Jangan Katolik memutarbalikkan itu kan ayat. Susah. Jangan memutarbalikkan ayat. Oke. Satu. Oke, kita baca 1 Korintus. Kita baca 1 Korintus 11 nomor 1. Coba. Perkosa Izin ayat dulu, ya, Bang. jangan perkosa. Teman-teman Kristen satu-satu. Kenapa sih kalian satu-satu? Ayo, Satu-satu. ada yang berani baca 1 Korintus 11 nomor 1. Diulang-ulang itu. tidak mendidik. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Apakah Bukan terjemahan Kristus, itu Bang. sudah betul? Pak, makanya jangan memutarbalikkan ayat, Bang. Di sini jelas. Saya tanya loh, apakah terjemahan kitab Anda di Indonesia ini sudah betul seperti itu? Ayat. Sama halnya, Bang, kalau abang bilang terjemahan Jangan yang perkosa kita ayat, paham, Baraden. abang mau memahami kitab suci kami pakai terjemahan Indonesia, Bang. Saya ulang pertanyaan saya. Pak. Apakah terjemahan lain 1 Korintus 11 itu sudah tepat? Di Indonesia sudah tepat, Bang. Kenapa? Abang sendiri pun membaca kitab kami sesuai dengan bahasa Indonesia. Bahasa aslinya di manuskrip yang ada, Ginomai Mates Katos Kago Kristus. Jadilah teladanku, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Pintar sekali Abang Jiwa, pintar sekali membaca fakta. Kalau begitu, Bang, kalau begitu abangku, bacalah sesuai dengan manuskripnya, Bang, supaya Abang paham. Saya baca. Kitab kami. Jangan Genomai, memutarbalikkan ayat. Jangan ketika Mamites giliran ayat Katos Kago Kristus. Jadilah teladanku.
Os, sportif os, jangan tiba-tiba Sebagai bicara os. mana? Bibirkan saya os. Sportif Saya os. juga adalah Kristus. Ya, izin dulu. Itu Bang Juma. Oleh karena itu Bang Juma, saya sangat menganjurkan sama Abang, bacalah sesuai dengan kutipan aslinya, jangan ketika giliran Bang Juma itu mau Abang menanya, Abang mengatakan baca manuskripnya. Kemudian dulu Mario. Sesuai dengan terjemahan Mario. bisa nggak Mario satu-satu macam orang Kristen kau lah, satu-satu bicara. Makanya dijelaskan sama Bang Juma itu. Nanti biar udah kamu selesai ngerti. baru kau bicara. Jangan nampak kali Kristen kau. Asik. Bicara. Makanya Bang Juma Oke, gini. Oke, yang lain gini ya. Gini dulu yang lain. Teman-teman Kristen satu-satu ya. Kasih Bang Mario dulu. Kalau tidak kondusif Bang Blender gas. Oke, Bang Blender, diam dulu. Saya sama Bang Juma. Bukan giliran kau Blender, ya. Tolong diam. Tolong diam Blender. Bicaranya jangan bawa orang Tolong Blender bicara. diam. Giliran saya Blender, ya. Giliran saya Blender. Biar aku botak kau babi kau. Oh, bah, sopan sedikit dalam diskusi ini. Nampak kali pembicaraanmu sesuai dengan intelektualmu dangkal. Gantian. Saya tidak pernah menghina engkau. Saya tidak pernah menghina engkau, Blender. Kau makanya kau diam kalau orang bicara kau diam. Ada kau. itu Kita gantian Blender. Kau diam. Oke, izin. Izin. Coba teman-teman Kristen. Bang Blender di mute dulu ya. Kalau ada yang ribut Bang Blender, misalkan lagi diskusi Bang Juma, sebentar dulu kau San Kim. Kalau tidak saya turunkan, teman-teman Kristen kalau tidak kondusif saya turunkan ya, saya ganti dengan teman Kristen yang lain. Tolong kasih kesempatan. turunkan. Iya, oke. Atur kapan giliran kita. Oke, Bang Mario dulu selesaikan, baru teman-teman Kristen yang lain kan gantian Berapa menit kita. Bang Mario? Jangan diulang-ulang pertanyaannya. Iya, Bang Mario kan Kristen, kan hargailah. Hargailah teman Kristen ya. Kali sangkin. Udah, silakan Mario. Silakan Mario dibuka mute-nya Mario, yang lain di mute ya. Udah kondusif. Udah saya sekarang. Lanjut. Oke. Makanya gini Bang Juma, abang tadi mengatakan ketika 1 Korintus 11 ayat 1 terjemahan Indonesia dikatakan pengikut Kristus, tapi abang selalu mengatakan bacalah manuskrip. Makanya saya anjurkan sama abang, bacalah seluruh Alkitab kami itu dengan manuskrip dan teks original teksnya Bang, sehingga jangan abang memutarbalikkan ayat kami. Itu saja saranku Bang. Terima kasih, gantianlah. Oke. Jadi orang yang terpelajar itu ketika mengambil satu pengajaran itu harus sesuai dengan data. Kitab saudara 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, itu keliru besar. Sebab original teksnya tidak seperti itu. Ginomai mamites katos kago Kristus. Ginomai, jadilah, memites, teladan, katos, sebagaimana, kago, saya juga, Kristus, adalah Kristus. Artinya, Paulus mengatakan, jadilah teladan, teladanilah aku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Berarti yang ada di dalam Antioquia, Turki, menjadi murid itu pengikutnya Paulus. 12